Tinea pluris oleh Saleh Pusroh. Definisi: dermatofitosis merupakan infeksi jamur superfisial pada jaringan berkeratin, disebabkan oleh dermatofita. Secara umum dikenal sebagai tinea. Tinea pluris merupakan dermatofitosis pada daerah inguinal dan kulit di sekitarnya. Epidemiologi: transmisi penyakit ini dapat melalui antropofilik, yakni T. rubrum dan F. locosum, zoofilik, yakni M. canis dan T. interdigitale, geofilik, yakni M. gipseum. Menyerang sekitar 20–25% populasi di dunia. Di Indonesia, banyak terjadi mengingat Indonesia beriklim tropis. Etiologi: sering disebabkan oleh dermatofit genus Trichopiton dan Epidermophyton. Spesies yang sering ditemukan adalah T. rubrum dan F. locosum. Ini merupakan gambaran mikroskopis preparat dermatofita spesies. Patogenesis: infeksi diawali dengan adanya kolonisasi hifa atau cabang-cabangnya di dalam jaringan keratin yang mati. Hifa menghasilkan enzim keratolitik yang kemudian berdifusi ke epidermis, yang kemudian menimbulkan reaksi inflamasi akibat kerusakan keratinosit. Mekanisme imunologis yang penting adalah adanya aktivitas imunitas seluler melalui hipersensitivitas tipe lambat. Dimulai dengan penangkapan antigen oleh sel Langerhans yang bekerja sebagai antigen presenting cell, yang mampu melakukan fungsi fagosit, produksi IL-1, mengekspresikan antigen, reseptor Fc, dan reseptor C3. Sel Langerhans membawa antigen ke saluran getah bening dan mempertemukan dengan limfosit spesifik, yang kemudian aktif dan menginfiltrasi tempat infeksi dan melepaskan limfokin yang mengaktifkan makrofag sehingga mampu membunuh jamur patogen. Manifestasi klinis: plak eritem dengan rasa gatal sampai terbakar, tepi aktif dengan batas tegas, papul, vesicles, warna terkadang pustul, menyebar secara sentrifugal, ada central healing. Ini merupakan gambaran tinea pluris. Lesi tampak patch eritem dengan lesi berbatas tegas tepi aktif dengan central healing positif. Pemeriksaan penunjang: preparat KOH. Ditemukan adanya hifa menunjukkan infeksi disebabkan oleh jamur. Histopatologi pewarnaan khusus. Ditemukan septa persyabangan hifa, terkadang dapat terlihat dalam stratum corneum dengan pewarnaan hematoxycillin dan iosin. Ini merupakan gambaran preparat KOH pada tinea pluris. Diferensial diagnosis: eritrasma, kandidiasis intertriginosa, dan dermatitis intertriginosa. Diagnosis: diagnosis klinis ditegakkan dengan deteksi mikroskopis dari elemen jamur, identifikasi spesies jamur melalui kultur, bukti histologis dari adanya hifa pada stratum corneum. Pemeriksaan tambahan yang dapat dilakukan adalah lampu Woods. Komplikasi: dapat menjadi infeksi sekunder karena bakteri. Infeksi jamur kronik dapat menyebabkan likanifikasi dan hiperpigmentasi. Kesalahan terapi dengan kortikosteroid dapat menyebabkan eksaserbasi dan meluasnya infeksi. Tata laksana: pengobatan topikal tinea pluris efektif dengan krim imidazol seperti isoconazol, thioconazol, dan ketoconazol. Agen topikal lain yang dapat digunakan antara lain thiocarbamate sulfur seperti tolnaftat, tolciclate, cyclopyroxolamin, dan terbinafin. Obat ini dalam sediaan krim 1% dapat digunakan sekali atau 2 kali sehari selama periode 2–4 minggu. Anti jamur oral diberikan untuk infeksi yang sudah meluas atau adanya inflamasi yang berat. Terbinafin 250 mg per hari selama 2–4 minggu, itraconazol 200 mg per hari selama 1 minggu, fluconazol 150–300 mg per minggu selama 4–6 minggu, brisesulfin 500 mg per hari sampai sembuh. Terapi untuk anak-anak, terbinafin 3–6 mg per kilogram berat badan per hari selama 2 minggu, itraconazol 5 mg per kilogram berat badan per hari selama 1 minggu, metronidazole, grisulfulfin 10–20 mg per kilogram berat badan per hari selama 2–4 minggu. Berikut ini merupakan terapi topikal dan sistemik lainnya yang dapat diberikan. Terapi topikal antara lain imidazol, alilamin, tolnaftat atau tolciclate, cyclopyroxolamin, salpinefil, dan salap 24. Terapi sistemik yang dapat diberikan antara lain brisesulfin, terbinafin, dan itraconazol.
Sedangkan untuk anak-anak dapat diberikan terbinafin, itraconazole, dan ultramycosized glycyrrhizolfin. Prognosis. Prognosis baik dengan diagnosa dan terapi yang tepat, tetapi rekurensi sering terjadi bila di daerah pangkal paha sering lembab. Terima kasih.